Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pemantapan, kita akan mulai dari fungsi logika. And, or, not. Ya, tentu saja juga digabungkan dengan fungsi if sebagai salah satu fungsi logika. And itu akan benar kalau semua argumen yang diuji bernilai benar. Ya. Jadi misalnya begini ya logikanya atau contoh contoh realnya, kita diminta untuk membeli rambutan dan pepaya. Apabila kita membeli rambutan saja, maka nilainya false. Apabila kita membeli pepaya saja, nilainya juga false. Atau malah kita membeli rambutan dan jeruk, maka nilainya juga false karena salah satunya salah. Ya. Sehingga kalau N ini kita akan benar apabila membeli rambutan dan pepaya. Tidak boleh salah satunya atau salah satunya diganti dengan yang lain. Nah, sedangkan or adalah jika satu benar atau true dari beberapa argumen, maka akan bernilai benar. Kita disuruh membeli rambutan atau pepaya. Maka kita Saatnya jam pelajaran. Maka apabila kita membeli rambutan saja, itu benar. Apabila kita membeli pepaya saja, itu benar. Apabila kita membeli rambutan dan duku, itu juga benar. Yang salah apabila kita membeli nanas dan duku. Nah, itu baru salah. Itu or. Sedangkan not akan menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji benar. Jadi akan menghasilkan nilai true atau benar jika kondisi yang diujinya salah. Dan salah atau false jika kondisi yang diuji benar. Itu nah kita akan coba terapkan pada latihan berikut. Di sini ada daftar nilai ujian komputer LPK SMKN Sukabumi tahun 2020-2021. Ini ada nama, ini nomor nama, ini nilai teori, ini nilai praktik. Keterangan 1, peserta dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan ujian praktek lebih besar sama dengan 7. Dan jika tidak, maka dinyatakan gagal. Ini bisa bikin rata-rata dulu. Peserta dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan berarti pakai N. Jika lebih besar
dan nilai praktek lebih besar sama dengan, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, dinyatakan gagal. Perhatikan ini lulus karena kedua nilai ini di atas 70 atau 7. Ini dinyatakan gagal karena nilai teorinya 6,7. Walaupun nilai prakteknya 8. Ini dinyatakan lulus karena nilai teorinya 7, nilai prakteknya 9. Ini nilai teorinya 8, nilai prakteknya 6,5. Maka dinyatakan gagal. Oke, yang kedua, menggunakan OR. Peserta dinyatakan lulus jika nilai teori atau ujian teori atau ujian praktik lebih besar sama dengan 7. Jadi sama dengan jika ini pakai OR, nilai teori lebih besar sama dengan 7 atau nilai praktek lebih besar sama dengan 7, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, perhatikan. Jadi, walaupun ini nilai teorinya kurang dari 7, tetapi nilai prakteknya 8, maka ini dinyatakan lulus. Nah, yang dinyatakan gagal itu seperti ini. Nilai praktek, nilai teori, nilai praktek, semuanya di bawah 7. Maka dinyatakan gagal. Oh, ini harusnya ini. Nah, ini lulus. Yang ketiga, menggunakan peserta dinyatakan lulus jika rata-rata tidak lebih kecil dari 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Jadi, ini dari nilai rata-rata. Jika nilai rata-rata tidak lebih kecil dari 7, maka ini lebih dari 7, ini lebih dari 7. Nah, ini gagal, ini gagal. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan untuk conditional formatting. Format only cell that's contain equal to gagal. Gagal kita warnain, kalau gagal tuh fontnya warnanya merah. Oke. Berikutnya soal berikutnya. Ini ada daftar seleksi karyawan. Proses seleksi. Ini
Kenapa ini 14 Februari sesuai dengan tanggal komputer? Karena ini menggunakan rumus sama dengan today. Kemudian kita akan mengisi tanggal ini dengan bulan dulu. Kenapa dengan bulan dulu? Karena di komputer ini bulan dulu baru tanggal. Jadi ya, walaupun format ini bulan hari dulu atau DD JY ya. Jadi tanggal, bulan, tahun. Tapi inputnya perhatikan di sini bulan dulu baru tanggal. Oke. Kemudian ini tanggal lahir sampai sekarang tuh berapa tahun. Jadi hitungannya kalau ingin tahun ya tahun aja dikurangi tahun. Ya, years ini ya dikurangi years ini. Jadi 2022 dikurangi 1990. Kemudian pendidikannya S1, ini inputan. Kalau ini pakai rumus. Kalau ini inputan, IP inputan, kode inputan. Nah, sekarang dinyatakan di tes tahap 1 atau ditolak, yaitu dengan jika kode MK dan usia lebih besar sama dengan 30 dan IP lebih besar sama dengan 3, maka keterangan diisi tes tahap 2. Jika kode ST dan usia lebih kecil sama dengan 28 dan IP lebih besar sama 275, maka keterangan tes tahap 2. Jika tidak memenuhi kriteria di atas, maka keterangan tolak. Kita implementasikan sini. Jika usia lebih besar sama dengan 30 dan IP lebih besar sama dengan 3 dan kode sama dengan MK, maka tes tahap 2. Jika usia lebih kecil dari ini harusnya 30 dan IP lebih besar sama dengan 2,75 dan kode sama dengan ST, maka tes tahap 2. Selain itu ditolak. Nah, ini kenapa saya rubah jadi usia 30, karena kita rubah di 30 karena nanti kalau usia 29 kan jadi ke bawah ya. Ya, oke. Gitu ya. Jadi jika usia lebih besar atau lebih tinggi sama dengan 30 dan IP lebih besar dari 3 dan kode sama dengan MK, maka tes tahap 2. Jika usia lebih kecil sama dengan 30 dan kode dan IP
lebih besar sama dengan 2,75 dan kode sama dengan ST, maka tes tahap slide itu ditolak. Setelah itu di copy. Oke. Berikutnya jumlah pelamar. Ini jumlah pelamar. Kita akan menghitung jumlah pelamar. Kontak. Jumlah pelamar yang melampirkan daftar nilai. Ini daftar nilai. Di kontak juga. Count. Karena ini bentuknya value. Tidak melampirkan berarti count blank. Kalau ini tidak ada, 1 bisa. 9 menjadi 1. Kemudian pendidikan D3, hitung ini D3-nya. Kontif yang D3, kontif yang S1, mengikuti tes tahap 2, tinggal ini kontif. Kemudian ditolak, ini tinggal di kontif. Oke, itu soal ini hampir sama nih. Oke, ini untuk video 1 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba di rumah atau di lab sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.